Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar sahabat Genpi? Semoga saja sahabat generasi pintar Indonesia dalam kondisi sehat dan terus semangat. Pada kali ini kita akan membahas seri soal tes masuk BUMN, CPNS atau P3K. Ini merupakan seri kedua dari tes perhitungan dasar atau numerik. Nah, kita coba lihat soal pertama. Nah, kita perhatikan di sini ada soal nomor 1. Di nomor 1 itu ada disajikan apabila 3D tambah 4E sama dengan 17 dan D tambah 2E sama dengan 9. Maka pernyataan yang benar dari persamaan tersebut adalah, nah kita lihat baik-baik di sini pilihannya yaitu membandingkan antara nilai D dan E. Karena persoalannya itu membandingkan, berarti kita harus mencoba menentukan dari nilai D dan E. Kita lihat D merupakan satu variabel dan E satu variabel, sehingga variabelnya adalah ada dua. Ketika ada dua variabel, sebagaimana kita sudah ketahui bahwasanya SPLDP atau sistem persamaan linear dengan dua variabel itu diselesaikan dengan eliminasi atau substitusi ataupun kombinasi di antara keduanya. Nah, kita coba selesaikan soal yang pertama ini. Kita uraikan 3D ditambah 4E sama dengan 17. Kemudian D ditambah 2E sama dengan 9. Kita perhatikan dengan baik, di sini ada 3 sama 1 untuk D koefisiennya, dan E itu ada koefisiennya 4 dan 2. Kelipatannya 4 dan 2 itu adalah 2. Kalau 3 dengan 1 kelipatannya 3. Nah, silahkan mana saja yang perlu diproses itu tidak masalah. Karena ini nilainya masih kecil, 2 dan 3 kelipatannya. Sekarang kita lihat kalau misalnya D-nya kita hilangkan, berarti dengan mengkalikan 3 untuk persamaan yang kedua. Ya, persamaan yang pertamanya tetap. Nah, berarti kita coba kalikan sehingga nilainya menjadi 3D tambah 4E sama dengan 17. Persamaan yang kedua kali 3 semua menjadi 3D tambah 3 kali 2 itu menjadi 6E. Tulis kembali 3 kali 9 yaitu 27. Kemudian kita kurangkan sehingga 3D kurang 3D itu adalah 0. 4E kurang 6E menjadi min 2E. Kemudian 17 dikurang 27 itu adalah min 10. Sehingga nilai E sama dengan min 10 per min 2. Jadi E bernilai 5. Ya. Bagaimana halnya dengan menentukan nilai variabel D? Itu tinggal substitusi dari persamaan yang ada. Misalnya di sini persamaan yang kedua kita ambil, yaitu D tambah 2E sama dengan 9. D ditambah dengan 2 kali E-nya sebagai 5 sama dengan 9. Berarti D tambah 10 sama dengan 9. D sama dengan 9 dikurang 10. Jadi 10 pindah kemari. Berarti D sama dengan min 1. Sehingga jawaban dari ini kita coba uraikan, yaitu membandingkan nilai D dengan E. D-nya nilainya min 1 dibandingkan dengan E-nya 5. Berarti min 1 itu lebih kecil daripada 5. Berarti D lebih kecil dari 5 atau dari E. D lebih kecil dari E, atau ini bisa juga dibaca dibalik, yaitu menjadi E lebih dari D. Hal ini sesuai dengan pernyataan pilihan dari C. Oke, sudah jelas bukan untuk pembahasan nomor pertama? Kita lanjut persoalan nomor yang kedua. Di nomor 2 kita akan menentukan nilai yang paling kecil di antara pilihan yang ada. Jadi kita coba tuliskan dulu yang ada itu 5/7. Dan yang perlu diringkas kita ringkas dulu ya. Ini misalnya kelipatan 2 dua-duanya, berarti bagi 2 sehingga ini menjadi 1/5. Oke, ini 1/5. Kemudian yang ketiga ini 4 dengan 8 kelipatan 4 dua-duanya berarti bagi 4. Sehingga ini menjadi 1/2. Kemudian ini juga sama kita ringkas bagi 3 bagi 3. Ya.
sehingga ini menjadi 1/3. Nah, ini berarti menjadi 1/2, kemudian yang D itu adalah 1/3. Oke, semuanya udah bentuk sederhana. Dan penyebutnya kita lihat ini ada 7, 5, 2, dan 3. Masing-masing adalah bilangan prima. Sehingga faktor pengalinya adalah ketika ini dikalikan dengan 7, berarti dikalikan 5, 2, dan 3-nya. Kita coba pakai pena warna lain biar lebih jelas. Nah, kita lihat ini berarti yang 7-nya dikali 5, dikali 2, dikali 9. Berarti yang atasnya pun sama, biar tidak merubah bentuk, kali 5, kali 2, kali 9. Begitupun yang ini yang 5. Yang 5 berarti dikali 7, kali 2, kali 3. Kali 7, kali 2, kali 3. Kali 7, kali 3, kali 2 ya, sorry. Kali 2, kali 3. Kemudian ini dikali 2, kali 7, kali 5, kali 3. Atasnya pun sama, kali 7, kali 5, kali 3. Nah, begitupun dengan yang ini. Sama dengan dikali dengan 7 kali 5 kali 2 kali 7 kali 5 kali 2. Oke, seperti ini ya. Kita tidak perlu pusing dengan angka-angka yang di bawahnya. Jelas angka yang di bawah adalah sama semua. Penyebutnya sudah sama. Sehingga tinggal yang atas saja ini menjadi 5 kali 5 kali 2 kali 9. 5 kali 2 10, 10 kali 9 kali 5 adalah 45, jadi 450 dibagi dengan hal yang sama. Kemudian ini dikalikan semua, 7 kali 2 kali 3 itu 21 kali 2 itu 42. Kemudian ini nilai yang sama. Nah, ini 1 kali 7 kali 5 kali 3 itu adalah 21 kali 5 yaitu 105 dibagi dengan penyebut yang sama. Kemudian yang ini 1 kali 7 kali 5 kali 2 itu adalah 7 kali 10 yaitu 70 per titik-titik. Jadi nilai yang paling kecil kita lihat saja di sini, yaitu nilai yang pilihan yang kedua, ya, yaitu nilainya adalah 1/2/10, ya. Oke, jadi pilihannya C. Meskipun di sini urutannya pada permasalahannya itu tidak tepat, yaitu A, C, B, D. Harusnya A, B, C, D, ya, tidak masalah. Yang penting jawabannya tepat dan pilihannya tetap yaitu C, ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Baik, di nomor 3 kita bisa lihat ini merupakan bilangan yang merupakan sistem persamaan juga. Ini ada X tambah Y, kemudian X kuadrat, X kali Y, kemudian seperti ini ya. Baik, kita coba uraikan dari apa yang diketahui. Berarti X tambah Y sama dengan 2. Kita coba rubah nilai Y-nya. Y sama dengan berarti 2 dikurang X. Dengan memindahkan X ke samping kanan. Selanjutnya, kita masukkan Y sama dengan 2 min X-nya ini ke persamaan yang ada. X kuadrat min XY min 10 min 2Y kuadrat sama dengan 0. Berarti X min X, Y-nya kita rubah, Y-nya itu dengan 2 min X. Kurang 10-nya tetap, min 10, min 2 dikali dengan Y-nya. Y-nya yaitu 2 min X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini tetap tadi X kuadrat, kita tulis lagi X kuadrat min X kali 2 yaitu min 2X, min X kali min X itu adalah plus X kuadrat, kemudian min 10 kita tulis lagi, min 2 dikali, ini kuadratkan ya, 2 kuadrat itu adalah 4, kemudian 2 kali min X, jadi min 4X, lalu min X kuadrat, yaitu menjadi plus X kuadrat, sama dengan 0. Kita tuntaskan, X kuadrat min 2X tambah X kuadrat min 10, kemudian min 2 dikalikan setiap unsur yaitu min 8 plus 8X min 2X kuadrat. Oke, kita lihat dengan seksama, ini X kuadrat
tambah X kuadrat. Jadi 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Berarti nilainya akan menjadi 0 ya. Kemudian min 2X tambah 8X itu nilainya 6X. Min 10, min 8 yaitu min 18. Ya, sama dengan 0. Jadi 6X sama dengan min 18 pindah ke sini jadi 18. Berarti X sama dengan 18 dibagi 6. Yaitu bernilai 3. Oke, X yang sudah dapat 3, kita tinggal masukkan ke persamaan sebelumnya yaitu Y sama dengan 2 min X. Sehingga Y sama dengan 2 kurang 3, yaitu bernilai min 1. Kita ke pertanyaannya, yaitu X dikurang 2Y sama dengan berapa? Berarti kita substitusikan X yang bernilai 3, kemudian Y-nya bernilai min 1. Sehingga diperoleh 3 ditambah 2, itu adalah 5. Sehingga jawabannya adalah A. Ya. Demikian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di nomor 4 kita bisa lihat ini ada nilai P yang bernilai 893 dikali dengan 78. Manakah di bawah ini yang sama nilainya 893 kali 79? Berarti kita coba uraikan dulu ya. 893 dikali dengan 79 itu sama dengan berapa? Nah, kemudian 893 karena diketahuinya kali 78, kita modifikasi 79 itu menjadi 78 tambah 1. Ya. Sehingga di sini kalau kita uraikan ini kali ini 893 dikali 78 ditambah 893 kali 1. Oke, kita komutatifkan seperti itu. 893 tambah 78 itu adalah nilainya P, kemudian 893 tambah 1 ya tetap 893. Sehingga dengan mudah nomor 4 ini kita selesaikan, jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Di soal nomor 5 kita bisa perhatikan di sini ada Bayu dan Seto berlari sejauh 30 km. Seto berlari dengan konstan yaitu 10 km per jam. Bayu juga sama. Jika Bayu berlari 30 km adalah 1 jam lebih lambat dibanding Seto, maka kecepatan lari Bayu adalah berapa kilometer per jam? Hal yang pertama yang harus diketahui itu adalah kecepatan awal ya. Kecepatan awal yaitu jarak dulu ya. Jarak sama dengan 30 km. Kemudian kecepatannya itu adalah 10 km per jam. Oke. Kemudian Bayu itu ya, ini yang pertama, Bayu itu berlari sejauh 30 km dalam 1 jam lebih lambat. Sekarang berarti T dari Bayu, T Bayu sama dengan 1 jam lebih lambat daripada Seto. Berarti Seto ditambah dengan 1 jam ya, S tambah 1. Nah, maka kecepatan lari Bayu, P Bayu, itu menjadi berapa? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, kita coba dulu waktu tempuh yang awal, yang ini coba kita cari. Dengan segitiga yang ada tentunya masih ingat ya, segitiga yaitu S itu adalah sebagai V kali T. Ya, karena S itu V kali T, sehingga kita bisa lihat yang namanya T sama dengan S dibagi V. S-nya itu bernilai 30, V-nya 10. Berarti nilainya adalah 3 jam. Ya. Dengan waktu tempuh 3 jam berarti Bayu memperoleh waktu tambahan yaitu lebih lambat. Ya, berarti 3 tambah 1 yaitu 4 jam. Sehingga sekarang kecepatan dari Bayu itu adalah, kita lihat S dibagi dengan T. Itu S-nya sama-sama 30 km, TB-nya itu adalah 4. Dari sini kita bisa peroleh masing-masing dibagi dengan 2, bagi dengan 2. Yaitu 15 dibagi 2. 15 bagi 2 adalah 7,5 km per jam. Sehingga kita bisa peroleh jawabannya adalah D ya. Oke,
sudah bisa menjawab soal nomor D, kita bisa mengerjakan soal nomor 5. Kita lanjutkan ke nomor 6. Di nomor 6 kita bisa lihat ada dua buah persamaan kuadrat, yaitu A kuadrat min 8A tambah 12 sama dengan 0, dan ada 2B kuadrat tambah 5B min 3 sama dengan 0. Berikut yang merupakan hasil perkalian antara akar-akar persamaan kuadrat pertama dan akar persamaan kuadrat yang kedua. Berarti kita coba breakdown dulu. Akar persamaan kuadrat yang pertama kita uraikan. A kuadrat min 8A tambah 12 sama dengan 0. Kita ketahui untuk memfaktorkan itu adalah A kali A. Kemudian biar menjadi 12 dan dikalikannya itu min 8. Jadi ini 6 kali 2. Sehingga ini min kali min. Jadi A-nya min 6 sama dengan 0. A min 2 sama dengan 0. Sehingga A sama dengan 6 dan A untuk yang ini adalah 2. Baik, A1 dan A2 kita sudah peroleh, tinggal menentukan untuk persamaan yang kedua, yaitu 2B kuadrat tambah 5B min 3 sama dengan 0. Oke, untuk yang ini kita bisa lihat B-nya ada 2B kuadrat, sehingga faktornya itu ada 2B kali B. Kemudian ini bisa, biar sisinya menjadi 5B, itu berarti kali 3, sehingga jadi 6. Jadi kali 1, berarti di sini plus, di sini minus. Ini 2B kurang 1 sama dengan 0. Jadi 2B sama dengan 1, memindahkan min 1 ke samping kanan. Sehingga B sama dengan 1/2 ya. Kemudian yang satunya lagi itu adalah B tambah 3 ditambah 0 sama dengan B, 3-nya pindah ke samping kanan, itu menjadi min. Sehingga nilai B1 adalah setengah, B2 adalah min 3. Bagaimanakah perkalian yang mungkin antara persamaan 1 dan 2, yaitu bisa 6, 2 setengah sama min 3. Coba kita lihat kemungkinannya, yaitu kita bikin saja A versus B dengan diagram seperti peluang ya. Di A1 nilainya 6, kemudian A2 itu bernilai 2, kemudian B1 bernilai setengah, kemudian B2 itu bernilai min 3. Dari sini kita bisa peroleh perkaliannya, 6 kali setengah itu adalah 3, 2 kali setengah itu adalah 1, min 3 kali 6 itu adalah min 18, min 3 kali 2 itu adalah min 6. Nah, ini kemungkinan nilai yang ada. Di pilihannya itu min 6 adalah pilihan yang tepat, yang lainnya tidak ada. Sehingga pilihan C itu adalah jawaban yang diinginkan. Oke, nomor 6 sudah selesai. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, di nomor 7 ini ada persoalan penjualan, yaitu Yuni menjual barang seharga 1,250.000 dan Yuni memperoleh rugi sebesar 20%. Berapa modal Yuni membeli barang tersebut? Nah, yang pertama kita coba uraikan, di sini ruginya 20% dengan nilai jual ya. Biasanya kita sederhana saja. Yang namanya jual sama dengan beli ditambah untung. Kalau rugi berarti dikurang dengan ruginya. Nah, di sini harga jualnya 1.250.000. Kemudian harga belinya ini kita pertanyakan. Kemudian ruginya itu adalah persentase kali beli ya. Persentase rugi dikalikan dengan belinya. Kita uraikan kembali, berarti ini beli dikurang 20%. 20% itu dalam bentuk angka biasa itu 0,2B ya. Ini kalau tidak diketahui B itu sebagai variabel, di sini berarti koefisiennya adalah 1. 1 bebek dikurangi 0,2 bebek itu menjadi 0,8 bebek. Ya, bagus. Ini 1.250.000. 0,8 ini kita pindahkan kemari ya, sehingga menjadi 1.250.000 dibagi dengan 0,8 ya, itu nilai B. Jadi untuk menghilangkan pembagi ini bentuknya desimal, itu kalilah dengan 10 kali dengan 10, sehingga nilai dari B itu adalah kita bisa peroleh ini 12.500.000 dibagi dengan 8 ya. Ya, jadi
yang harus dicari adalah 125 0 coba bagi dengan 8. 1250 dibagi dengan 8. 1 kali 8 berarti sisa 4, 45 berarti 5 kali 8 itu 40. Berarti 5 kurang 0 itu 5, 50. 8 berarti mendekati nilai 7 kebesaran berarti 6, 48. Ya. Jadi sisa 2. Oke, sehingga di sini akan diperoleh nilai daripada B itu adalah mendekati 156 dengan nolnya yaitu ada 4 ya. Ini karena tidak kita libatkan, tulis lagi. Ya. Berarti dengan melakukan nilai pendekatan seperti ini kita bisa peroleh pilihannya adalah C. Ya. Oke. Berarti kita sudah bisa memperoleh jawaban dari nomor 7. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Di nomor 8 kita bisa lihat ada suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan 40 dengan pekerja 90. Kita coba bikin tabelnya. Bikin tabel yaitu orang dengan hari ya. $90 orang 40 hari ya. Ya, 40 hari. Jika pekerjaan diminta 10 hari lebih cepat, berarti ini menjadi 40 dikurang 30. Sorry, cut. Berarti kalau lebih cepat 10 hari, 40 dikurang 10 yaitu 30 hari. Nah, ini nilai berapa orang yang diperlukan. Berarti kita misalkan X. Nah, ini kita perbandingan. Semakin cepat hari, berarti ini nilainya semakin rendah, makin kecil. Orangnya tentunya akan semakin banyak, ya, jumlah orangnya akan semakin banyak. Sehingga dari sini satu turun satu naik, artinya ini perbandingan tidak senilai. Berarti ini kalau X per 90 itu tidak sama dengan 30 per 40, tapi dibalik menjadi 40 per 30. Ya, kemudian kita ringkas. 90 kita pindahkan kemari sehingga X bernilai 4 per 3 dikali 90, kemudian 90 bagi 3 itu adalah 30 kali 4 itu adalah 120. Oke, mudah bukan? Kita peroleh jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal selanjutnya, ada nomor 9 ini mengenai buku tabungan ya. Buku tabungan Sinta dibuka dengan nilai 1.200.000. Kemudian 5 bulan kemudian menjadi 1.230.000. Besar suku bunga tunggal yang diperoleh per tahunnya ini ditanyakan. Baik, coba kita uraikan di sini. Itu nilai bunga selama 5 bulan ya, B5 katakan. Yaitu 1.230.000 dikurang dengan 1.200.000. Ya, kita kurangkan sehingga diperoleh 30.000. Inilah bunga selama 5 bulan. Sehingga kita bisa lihat bagaimana menghitung bunga selama 12 bulan ya. Nah, ini tinggal kita perbandingkan saja. Nilai bunga N-nya itu bulannya, kalau 5 bulan itu 30.000. Ya. Sehingga kalau di sini 12 bulan ini berarti X ya, kita misalkan. Ini perbandingannya itu adalah perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai berarti ini sini semakin kecil, ini pun semakin kecil juga waktunya. Sehingga kalau perbandingan senilai kita bisa bandingkan yaitu X dibagi dengan 30.000 sama dengan 12 bagi 5. Ya, X sama dengan 12 per 5 dikali dengan 30.000. Ini diringkas, 30 bagi 56, 6.000 berarti 72.000. Oke, kalau demikian berarti kita bisa peroleh bunganya 72.000 dibandingkan dengan 1.200.000 sehingga kita bisa peroleh persentase bunga itu adalah 72.000 dibagi dengan 1.200.000. Kita ringkas ini. 72 dibagi dengan 4
Ini bagi 4 juga. Bagi 4 itu 1, 4, 32 berarti 18. Ini bagi dengan 4 berarti jadi 300. Kemudian kita ringkas lagi bagi 3, ini menjadi 6/100. Yang kita bisa peroleh menjadi 0,06%. Ya, jawabannya adalah B. Di nomor 10 kita bisa lihat ini adalah A dengan B, kita perbandingkan nilainya A dengan B. Ya. 3/2 ditambah 17 dibandingkan dengan akar 69. Kita lakukan nilai pendekatan. Akar 2 kita ketahui adalah 1,4 tambah 17. Kemudian akar 69 itu mendekati nilai dari 8 kali 8. Berarti nilainya antara 8 sampai 9 ya. Antara 8 sampai 9. Kita lihat ya, kalau yang ini kenapa bisa tahu 1,2? Maka di sini kita perlu mengetahui akar-akar dari bilangan prima. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 11. Silakan nanti dicari. Ini nilai-nilainya sebetulnya perlu kita ketahui. Sehingga ketika permasalahan seperti ini kita bisa menduga, mengestimasi nilainya mendekati berapa. Ya, kita lanjut dulu. 3 kali 4 itu 12, bawah 1. 3 kali 1 3, tambah 1 yaitu 4. 4,2 tambah 17. Kemudian ini tetap nilainya antara 8 sampai 9. Ini 4 tambah ini nilainya menjadi kurang lebih 21,2. Ini nilainya 8 sampai 9 ya. 8 sampai 9. Sehingga nilai ini adalah lebih besar ya. Karena nilai 21 tentunya lebih besar dari 8 atau 9. Ya. Berarti A lebih besar dari B, sehingga jawabannya adalah A. Ya, demikian sahabat Genpi 10 soal untuk tes seleksi BUMN, CPNS ataupun P3K terkait dengan perhitungan dasar atau numerik. Gimana sahabat Genpi? Mudah-mudahan senantiasa semangat dan terus berlatih. Dan dengan terus berlatih dan semangat tentunya untuk terus berkarya, mudah-mudahan semuanya akan menjadi mudah. Demikian, selamat berlatih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye.